Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya haturkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit apa yang saya tahu. Yang saya hormati Pos PAUD Melati 1, BKB Melati 1. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah menyempatkan waktunya mendengarkan apa yang akan saya paparkan. Baiklah, saat ini saya akan memberikan materi tentang harmonis bersama keluarga saat PSBB. PSBB itu artinya pembatasan sosial berskala besar. Baik Bu, kalau mendengarkan PSBB, persepsi kita bagaimana ya? Nah, PSBB itu sendiri membuat kita memang lebih sedikit dapat bergerak. Kita dibatasi banyak jalan-jalan yang di portal, ada waktu-waktu tertentu yang memang sudah tidak boleh lagi kita keluar. Beberapa minimart, supermarket yang bisa kita kunjungi juga tidak buka sepanjang waktu sebelum pandemi terjadi. Nah, dengan menghadapi itu semua, itu tergantung persepsi kita. Apakah kita akan menanggapinya dengan negatif ataukah dengan positif? Yang pasti, apabila kita mengeluhkan semua itu, artinya persepsi kita selalu negatif, maka kemungkinannya kita akan menjadi tidak bahagia. Sebaliknya, bila kita menanggapi semuanya dengan lebih positif, berbaik sangka dengan segala kejadian ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Nah, dari persepsi itu, maka saya akan membagi 3 kelompok masyarakat saat menghadapi PSBB akibat COVID-19. Ke kelompok yang mana ya kita termasuk? Apakah kelompok pertama, yaitu masyarakat yang panik? Mungkin kebanyakan di awal-awal PSBB hal ini terjadi. Saya pernah mendengar bahwa ada ibu yang dengan segera menyediakan freezer baru saat tahu bahwa akan terjadi lockdown. Freezer baru, belanja besar-besaran, yang biasanya sebulan misalkan butuh 1 karung beras, ini menyiapkan 5 karung beras untuk keluarganya saja. Kemudian beli bahan pangan lainnya, beli Indomie berdus-dus misalkan. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari kepanikan yang terjadi akibat PSBB ini. Tetapi dengan beranjaknya waktu, masyarakat mulai belajar. Nah, mudah-mudahan kita pun sudah termasuk pada masyarakat yang belajar. Dengan PSBB, banyak pekerja yang dirumahkan. Banyak yang dibatasi shift kerjanya, sehingga mungkin penghasilan pun berkurang. Bahkan yang berjualan atau mencari nafkahnya sistem harian dengan terpaksa ada yang harus dihentikan karena tidak boleh lagi misalkan membuka lapak kaki 5 dan sebagainya. Bagi masyarakat yang mulai belajar, dia akan menganalisa semua kejadian itu dan bagaimana celahnya agar tetap bisa menjalani kehidupan. Sudah tidak panik lagi, sudah tidak berkeluh kesah lagi. Dari sana tumbuh lagi menjadi masyarakat yang bertumbuh. Masyarakat yang bertumbuh itu artinya dia sudah bisa memproduksi, dia sudah bisa beradaptasi menjadi efektif. Misalkan dimulai dari minat, dari potensinya. Salah satu contoh, teman yang biasa bekerja kantoran tapi kemudian resign
kemudian dia berusaha untuk menjual pernak-pernik perhiasan. Ketika pandemi COVID-19 di mana perekonomian tidak berkembang, wah, siapa yang akan membeli pernak-pernik? Dia pikir seperti itu. Beralihlah bisnisnya menjadi penyediaan paket untuk saling mengirim hadiah saat Lebaran. Jadi Ramadan ini memang membawa berkah. Ada yang memang senang memasak, maka dia siapkan menu-menu kue atau makanan yang bisa dimakan atau disaling kirim saat Ramadan dan hari raya. Itu adalah salah satu contoh bahwa masyarakat itu sudah bertumbuh. Nah, kita bandingkan ya, perbandingan keadaan sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, banyak orang bekerja di luar rumah. Setelah pandemi, kita kenal dengan istilah work from home. Itu pasti akan terjadi perubahan. Karena mungkin ketika bekerja di kantor, ibu-ibu yang bekerja ya, itu bisa lebih fokus karena yang dilihat hanya pekerjaan kantor. Tetapi ketika pekerjaannya dibawa ke rumah, lumayan beradaptasi lagi dengan keadaan seperti itu. Karena ketika kita kerja di ruangan tertentu, ternyata ada anggota keluarga yang lain, misalkan anak, meminta bantuan kita, ataupun ada pekerjaan rumah tangga yang terus terlihat ketika jam-jam yang biasanya kita hanya bekerja di kantor. Kemudian sebelum pandemi itu siswa belajarnya di sekolah, yang membimbingnya adalah gurunya. Dia pun bisa bermain dengan teman-temannya sehingga tidak bosan. Sedangkan ketika terjadi pandemi itu cara belajarnya berbeda. Ada istilah PPJ, pembelajaran jarak jauh, sistem daring. Sehingga mau tidak mau mentornya adalah ibunya atau kakaknya. Kemudian anak-anak nggak bisa bermain sama teman-temannya seleluasa dulu, sehingga seringkali kita melihat anak-anak lebih sering memegang HP karena untuk bersosialisasi dengan teman-temannya melalui daring. Nah, kemudian sebelum pandemi orang bebas berkumpul dan bersosialisasi. Saat pandemi terjadi, kita dianjurkan untuk melakukan social distancing. Artinya, kita tidak bisa dengan bebas pergi ngaji bareng-bareng di masjid, ataupun ngobrol saat arisan, tatap muka, banyak orang. Saat social distancing, kita memang mau tidak mau bertemunya secara daring. Sebelum pandemi, bisnis, pekerjaan yang kita lakukan, cara cari nafkah kita melalui tatap muka. Sedangkan saat pandemi terjadi, kita berbisnis secara online. Ya, semua itu adalah perubahan-perubahan yang mungkin masih banyak lagi yang saya hanya ungkapkan 4. Pasti memerlukan sebuah adaptasi. Dan saat adaptasi itu memang proses, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, dalam menghadapi perubahan itu, Anda mau pilih yang mana? Apakah menggerutu, berkeluh kesah, atau menerima keadaan dengan lapang dada? Bersikap statis terhadap perubahan, atau bersikap dinamis menyesuaikan dengan perubahan? Apatis dengan keadaan, peduli terhadap lingkungan, sebaliknya peduli terhadap lingkungan. Apakah Anda memilih konflik menghadapi perbedaan, ataukah Anda mengharmoniskan segala perbedaan? Berbicara tentang harmonis, apa sih harmonis? Nah, menurut kamus dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa harmonis itu adalah bersangkut paut dengan keadaan atau mengenai harmoni. Maka saya simpulkan ya, harmonis itu keselarasan rasa
aksi, gagasan, dan minat yang dapat melahirkan sinergi mencapai satu tujuan. Lalu, apa itu keluarga? Satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Maka, apa itu keluarga harmonis? Keluarga yang memiliki keselarasan rasa, aksi, gagasan, dan minat yang dapat melahirkan sinergi mencapai satu tujuan. Yang pastinya semua orang berharap ingin memiliki keluarga yang harmonis. Walaupun pada kenyataannya hal itu adalah proses yang harus kita jalani sehingga mencapai keluarga yang harmonis. Nah, di saat pandemi ini, harmonis bersama keluarga. Karena kita akan banyak meluangkan waktu bersama keluarga di rumah. Yang awalnya anak-anak mungkin bertemu saat pagi hari atau saat pulang sekolah. Sisanya ketika malam sudah pada beristirahat. Sekarang kita 24 jam bisa bersama anak-anak. Dari mulai mereka bangun tidur, dari mulai mereka mengerjakan tugas, dari mulai mereka bermain di dalam rumah, itu 24 jam bisa kita lihat. Ya, kembali lagi untuk mendapatkan keharmonisan itu, kita pertanyakan, makasih Ade. Kita pertanyakan, apa sih tujuan hidup bersama dalam keluarga? Biasanya dengan mengingatkan lagi niat kita berkeluarga, kita dapat lebih kuat ketika menghadapi berbagai ujian dalam keluarga. Yang kedua, agar terjadinya keharmonisan atau yang saya sebutkan getting home sweet home, ibarat di mobil ada bahan bakar. Bahan bakar itu kita pilih yang paling cocok. Mobil yang harusnya diisi dengan premium tidak bisa diisi dengan solar. Mobil yang biasanya pakai Pertamax turbo akan lebih baik dengan Pertamax turbo. Ibaratnya seperti itu. Di dalam sebuah keluarga, bensin itu adalah bagaimana kita mendapatkan rezeki. Caranya ataupun zatnya kita usahakan rezeki yang baik dan halal. Lalu untuk mendapatkan getting home sweet home, kita berharap adanya kepemimpinan ayah. Kalaupun tidak ada ayah, maka ada figur ayah. Nanti itu bicaranya beda session lagi. Bagaimana kepemimpinan ayah itu. Begitu mungkin sedikit saya bahas bahwa kepemimpinan ayah itu yang akan mengajak keluarga itu ke arah mana? Ke pencapaian tujuan sehingga kepemimpinannya terasa oleh anggota keluarga. Kemudian manajerial ibu di rumah. Ibu yang paling mengenal bagaimana keadaan di rumahnya. Ketika anak sakit, ibu harus menjadi perawat dan dokter. Ketika ayah tidak ada, maka penerapan aturan ibu yang harus konsisten, mengingatkan, menerapkan konsekuensi. Lalu saat PSBB ini nih, biasanya rumah memang ekstra ramai karena memang aktivitas semua di rumah. Maka mungkin lebih berantakan. Maka bagaimana cara pembagian tugas agar tidak memberatkan salah satu anggota keluarga? Bagaimana agar semuanya terasa adil? Nah, yang kelima adalah kehangatan seluruh anggota keluarga. Sebetulnya kehangatan seluruh anggota keluarga itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bagaimana gitu ya ketika pandemi. Kehangatan keluarga itu sebelum terjadi pandemi pun harusnya memang
dijaga, harusnya dibina. Nah, terasanya apakah keluarga itu hangat atau tidak itu saat dikumpulkan, saat pandemi. Misalkan ibu menemukan nih anaknya sering membantah, oh ada apa nih, jangan-jangan attachmentnya dulu kurang terbina. Nah, dengan adanya PSBB ini juga bisa menjadi ajang untuk menghangatkan keluarga. Jadi yang awalnya jarang bertemu, yang awalnya hanya beberapa jam untuk ngobrol atau beberapa menit, sekarang ibu mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk mengkomunikasikan isi hati masing-masing. Yang menjadi ibu mendengarkan apa keluh kesah anak-anak, kemudian ditanggapi. Itu adalah salah satu membina kehangatan seluruh anggota keluarga. Yang itu nyambung juga nih dengan poin selanjutnya tentang komunikasi yang terbina. Bagaimanapun juga interaksi antara anggota keluarga akan lebih menyenangkan apabila komunikasi yang terjadi dua arah. Jadi semuanya dapat mengungkapkan pendapatnya, idenya, perasaan. Itu adalah salah satu komunikasi yang terbina. Nah, untuk mendapatkan getting home sweet home adalah kreatif dalam menghadapi situasi lockdown. Rumah itu akan menyenangkan apabila ibu bisa melakukan permainan yang menyenangkan bersama anak-anak. Apalagi nih di dalam bulan Ramadan. Ada targetan apa yang ingin dicapai dalam bulan Ramadan ini? Maka program itu bisa bersama-sama dijalankan semua anggota keluarga. Misalkan ada mutabaah harian. Misalkan oh iya ngajinya berapa halaman nih? Siapa yang mau dengarkan setoran hafalan anak-anak? Kapan kita sholat berjamaah bersama-sama? Ya, nanti ada rewardnya, ada konsekuensinya apabila hal-hal tersebut tidak dilakukan. Nah, atau mungkin anak Anda akan membuat tempat permainan baru di rumah Anda. Jadi ibu-ibu nih yang biasanya masaknya sendiri, anak bisa dilibatkan ibaratnya koki cilik buat anak-anak PAUD-nya. Ya. Kemudian tadi untuk harmonis bersama keluarga saat pandemi itu getting home sweet home. Yang kedua, menghentikan input negatif. Handphone sekarang selalu ada di genggaman kita. Banyak berita yang masuk. Tidak baca berita di situs berita, kita bisa mendapatkannya dari teman yang ada di grup. Nah, berita itu ada yang sifatnya memang netral, yang tidak berhubungan dengan pribadi kita. Tetapi ada juga yang sifatnya berita itu mengenai seseorang atau teman-teman yang kita kenal. Untuk menghentikan input negatif, maka sarannya adalah 1. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Karena setiap kita menceritakan keburukan orang lain, itu sama saja kita menelan racun ke memori otak kita. Maka kalau ingin harmonis bersama keluarga saat pandemi, tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, berhenti mengkritik. Ibarat para pemain sepak bola, kita adalah penontonnya. Kita tidak ikut main, tetapi kita mengkritik bagaimana cara para pemain itu menendang bola atau oper-operannya. Nah, mungkin kita adalah bukan bagian dari orang-orang yang diberi amanat untuk mengendalikan pandemi ini. Kita habis-habisan mengkritik. Itu sama saja kita memasukkan informasi yang negatif. Kita merusak memori otak kita. Maka agar harmonis bersama keluarga saat pandemi, berhentilah mengkritik. Yang ketiga, bijak dalam menerima informasi. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa handphone sekarang ada di genggaman kita. Kita mau baca berita yang mana, kita mau aktif di grup yang mana. Mudah-mudahan kita tidak pilih
grup yang toksik ya Bu ya, yang ada racunnya. Ada racunnya apa? Misalkan selalu memberikan informasi negatif yang menakutkan dan sebagainya. Nah, sekarang saya ulang lagi. Harmonis bersama keluarga saat pandemi, getting home sweet home. Rumah yang paling membahagiakan. Menghentikan input negatif. Menghentikan input negatif. Dan yang ketiga, menularkan kebahagiaan pada lingkungan. Energi positif yang berada di rumah kita tularkan kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Apalagi kalau kita mendengar bahwa saudara atau teman kita mengalami kesulitan pandemi ini. Maka alangkah indahnya bila kita menularkan kebahagiaan pada lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Misalkan contohnya program berbagi pada yang memerlukan. Kemudian membangun rasa empati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu adalah empati. Yang ketiga, memberikan semangat. Tidak sedikit di tempat kerja itu, kalau yang saya dengar, ya sekarang itu katanya kalau tidak dipecat, ya memecat orang gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan semangat? Kita membulatkan keyakinan kita, keyakinan saudara-saudara atau teman-teman kita bahwa oke, kamu tidak mendapatkan pemasukan dari sumber yang ini, mungkin bukan dari tempat kamu kerja, tetapi kita harus percaya bahwa masih ada jalan lain agar ia mendapatkan pemasukan. Yang penting selalu menjalin silaturahmi, berbuat baik, maka Allah Tuhan kita akan memberikan kemudahan untuk hidupmu. Itu adalah salah satu kita memberikan semangat kepada yang baru kehilangan penghasilan utamanya. Baiklah, yang keempat adalah silaturahmi. Saya yakini bahwa silaturahmi tidak harus selalu bertatap muka, walaupun memang itu afdol kita saling berkunjung. Tetapi silaturahmi pun bisa dengan cara saling mendoakan. Di saat pandemi ini kan kita tidak bisa bertemu, berkumpul banyak orang, tetapi selalu ingat saudara-saudara kita, teman-teman kita. Di setiap selesai kita melakukan sholat, di saat waktu-waktu mustajab didengarnya doa, kita sebutkan nama-nama mereka agar saling menguatkan di dalam keyakinan bahwa kita akan sama-sama dapat melalui masa PSBB ini, Corona atau COVID-19 yang berlalu, kita menjadi hidup lebih baik, lebih bersih, lebih disiplin, dan harus selalu positive thinking, harus selalu optimis, sehingga silaturahmi itu dari hati ke hati, bukan saja dari ketemu secara langsung. Baiklah, mungkin itu yang ingin saya utarakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.